Oke, Bapak Ibu, mari kita mulai belajar kita berkaitan dengan pengembangan KKTP. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa berdasarkan kehormatan kepada masing-masing dimulai. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan pengembangan kriteria ketuntasan ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, ya Bapak Ibu. Sebelum masuk ke KKTP, maka sudah dipastikan bahwa kita sudah mengembangkan namanya TP terlebih dahulu, ya. Jadi setelah mendapatkan CP kita dapatkan dari SKAP nomor 33, ya, yaitu kita dapatkan dari, bisa kita dapatkan dari PMM gitu juga ya namanya, di mana CP tersebut berbunyi pada proyek ilmu pengetahuan alam sosial terdiri atas 3 elemen, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, mendesain dan mengevaluasi penelitian ilmiah, menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Di mana capaian per elemennya yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah. Saat itu diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya, atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Ini ya, jadi kata kuncinya dia itu ada di memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkan serta membuat prediksi dengan pembuktian. Ini adalah CP dari proyek IPAS yang pertama. Ya. Yang kedua adalah mendesain dan mengevaluasi pendidikan ilmiah. Yang peserta didik dapat menentukan mengevaluasi pendidikan tepat untuk pendidikan ilmiah, menjelaskan cara pendidikan yang tepat bagi suatu data ilmiah, serta diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan desain percobaan ilmiah. Ini adalah elemen yang kedua dari proyek IPAS. Kemudian yang ketiga, menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Peserta didik dapat menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber
untuk membangun sebuah argumen serta dapat mempertahankannya dengan penjelasan ilmiah. Jadi intinya bisa diharapkan dalam interpretasi kesimpulan yang benar diambil dari tabel hasil, grafik, atau sumber data lain. Jadi merencanakan dan melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya, melakukan refleksi diri terhadap tahapan kita yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, yang terpenting dari proyek IPAS ini ternyata bukan terletak pada aspek-aspeknya. Jadi ini aspek-aspeknya itu dimunculkan ada 7. Makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, bumi antariksa, kemudian yang IPS, keruangan konektivitas antar ruang waktu, kemudian interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial, dan dinamika sosial, serta ini perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Tetapi yang terpenting di dalam proyek IPAS yang ada di SMK itu adalah ini. Peserta didik juga mengkaitkan fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidangnya. Nah, yang terpenting. Nah, artinya apa? Artinya kita harus di proyek IPAS yang ada di SMK itu kita harus mengkaitkan dengan bidang keahlian. Ini yang membedakan antara CP yang ada di proyek IPAS dengan CP yang ada di mapel lain. Contohnya kalau kita lihat di mapel matematika jelas, yaitu elemennya, materinya itu jelas. Nah, tapi kalau di proyek IPAS ternyata yang utama itu adalah bagaimana kita bisa menjembatani atau menguatkan bidang keahlian yang dipilih oleh anak-anak kita. Jadi kita harus fokus terlebih dahulu kepada kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian anak-anak yang dipilih itu. Nah, oleh karena itu maka sebelum kita menjabarkan KTP, maka kita harus mensinkronisasikan apa itu dengan jurusan atau dengan proyek yang ada. Karena proyek IPAS ini bunyinya adalah proyek, maka istilahnya harus berupa proyek, jadi harus project based learning. Jadi harus berdasarkan PJBL, apa itu model pembelajarannya. Artinya kita harus membuat proyek. Nah, proyeknya seperti apa? Apakah proyek IPA sederhana atau proyek IPS sederhana? Bukan ternyata itu. Jadi kemarin kami dari SMK Almawaria itu mengikuti BIMTEK dari BOE di Malang. Ternyata yang dimaksud proyek ini adalah proyeknya jurusan, itu proyeknya jurusan yang dipilih. Contoh, misalkan saya berikan contoh, yang pertama yang berikan contoh adalah jurusan kami di sekolah kami ada jurusan teknik komputer jaringan. Ini saya lihatkan cosplaynya di teknik komputer jaringan. Oke, di teknik komputer jaringan kita harus mensinkronisasikan antara proyek yang memungkinkan kita manfaatkan di proyek IPAS yang ada di dalam mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kalau Bapak Ibu jurusannya di sekolah ada yang lain, ya kita harus sinkronisasikan. Nah, mungkin yang lebih mudah kita bisa mensinkronisasikan itu berdasarkan permintaan jurusan. Contoh, saya komunikasi dengan guru TKJ, saya tanyakan itu proyek yang cocok dengan kami di proyek IPAS itu apa yang bisa kami kuatkan. Oh, ternyata yang perlu dikuatkan adalah berkaitan dengan internet, alat ukur dan seterusnya. Oh gitu. Berarti kita ngambil proyeknya seperti apa. Oke. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mensinkronkan sehingga kita bisa mendapatkan proyek yang sesuai dengan jurusannya. Dan itu yang utama. Yang pertama kali harus dilakukan sebelum mengembangkan TP itu adalah itu. Nah, kemudian capaian pembelajarannya seperti ini. Nah, ada proses bisnis bidang teknik komputer jaringan, perkembangan teknologi, dan seterusnya. Oke, kemarin saya berkomunikasi untuk mensinkronkan dengan guru TKJ ya, dengan CP yang ada di teknik komputer jaringan. Ternyata kita itu dapat di proyek IPAS itu dapat banyak hal. Misalkan gini ya,
Di dalam teknik komputer jaringan ada bisnis bidang komputer jaringan telekomunikasi ya. Misalkan RT/RW-net. Nah, RT/RW-net di situ juga anak-anak harus paham tentang fiber optik. Nah, sekarang kan konsennya kan lebih ke fiber optik. Kemudian ke gelombang. Nah, itu kan cocok. Kemudian dikaitkan dengan jurusannya. Dikaitkan dengan jurusannya, secara sosialnya seperti apa, secara IPA-nya seperti apa. Sehingga berdasarkan data itu saya ambil satu project dulu. Belum banyak ya. Saya contohkan satu project dulu karena kami sebelumnya membuat juga kurang pas ya. Ini baru dapat yang lebih cocok. Nah, misalkan saya mengambil project untuk TKJ ya, project ilmu tentang jaringan komputer dan telekomunikasi, yaitu proyeknya adalah perangkat internet siap pakai untuk pemula. Nah, biasanya kalau perangkat internet siap pakai untuk pemula, kalau anak-anak mau berbisnis RT/RW-net di dalam teknik komputer jaringan, maka mereka harus paham yang pertama adalah tentang internet itu sendiri. Nah, kemudian sekarang karena lagi trennya adalah fiber optik bukan kabel LAN saja, maka anak-anak juga harus tahu bagaimana mengubah sinyal analog menjadi digital dan seterusnya. Nah, itu secara konsep seperti itu. Kemudian prakteknya seperti apa? Lah kita harus project-kan. Nah, project-nya misalkan perangkat internet siap pakai untuk pemula, yaitu kami nanti akan membuat alat, yaitu alatnya di sini ada converter, ya, router, kabel FO dan kabel LAN. Nanti koneksinya dengan ilmu alam dan ilmu sosialnya, yaitu konsep getaran, gelombang, cahaya, fiber optik, interaksi sosial dan peluang bisnisnya. Oke, itu yang pertama, Bu ya. Jadi setelah tahu membayangkan proyeknya seperti apa, maka kita baru bisa mengembangkan ke arah tujuan pembelajaran. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan proyek IPAS, kata kunci yang kedua. Setelah sinkronisasi dengan proyek yang memungkinkan di jurusan, maka kita bisa masuk ke dalam elemennya. Ternyata setiap proyek itu harus memuat 3 elemen itu semua. Jadi misalkan jurusannya TKJ, di elemennya tetap menjelaskan fenomena secara ilmiah, mendesain dan mengevaluasi penelitian ilmiah, menerjemahkan bukti data dan bukti-bukti secara ilmiah, ini wajib muncul. Jadi setiap proyek bedanya dengan yang ada di mapel lain, yaitu kalau di proyek IPAS itu yang pertama adalah sinkronisasi dengan jurusan, jadi proyeknya sesuai jurusan. Yang kedua, dalam satu proyek harus memunculkan ketiga elemen. Nah, itu nih. Nah, kemudian kita tuliskan CP-nya, CP per elemen. Setelah itu diharapkan dapat memahami pengetahuan. Berarti ini kata kuncinya memahami pengetahuan ilmiah. Yang kedua, menerapkannya atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktian. Ini kata kuncinya. Yang kedua, peserta didik menjalankan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari aspek. Nah, aspeknya apa aja? Bergantung proyeknya. Karena kami itu proyeknya pada KTP yang ini ya, berkaitan dengan teknik komputer jaringan, karena proyeknya adalah perangkat internet siap pakai untuk pemula, maka konsep-konsep apa, aspek-aspek apa yang harus termuat di dalam materi itu, yaitu pertama zat dan perubahannya, kemudian bumi dan antariksa, interaksi, komunikasi, sosialisasi, sosial dan dinamika sosial serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Nah, ini harus kita tuliskan. Jadi kita kata kunci pertama harus proyeknya. Terus peserta didik juga mengaitkan fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Jadi ini di elemen yang kedua, yang pertama ini kita harus mengarahkan ke keterampilan teknisnya, sesuai dengan proyeknya. Kemudian elemen yang kedua, mendesain dan mengevaluasi penelitian ilmiah sendiri dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan pendidikan ilmiah. Jadi harus membuat prosedur yang tepat ya secara ilmiah.
Menjelaskan cara penelitian tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah serta diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan. Kemudian yang ketiga, elemen yang ketiga yaitu menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Peserta didik dapat menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen. Jadi arahnya ke argumen dan mempertahankan. Oke Bapak Ibu, jadi setelah kita dapatkan TP-nya berdasarkan proyek tadi, kita sudah yang pertama kita proyeknya sudah ditentukan dan sudah sinkronisasi dengan jurusan anak-anak. Yang kedua kita membuat TP berdasarkan 3 elemennya, dan tentunya TP itu dikembangkan atas dasar proyek yang dipilih. Kemudian baru kita itu milih ke ke TP-nya, mengembangkan TP-nya. Apa TP-nya berarti? Nah, kita tinggal capaian pembelajarannya, memahami pengetahuan, nanti memahami pengetahuan ilmiah. Kemudian menerapkan pengetahuan ilmiah atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktian. Ini yang pertama tadi ya, CP yang pertama, berdasarkan elemen yang pertama. Sehingga kita dapatkan KKTP-nya apa? KKTP itu adalah kriteria. Kriteria anak dikatakan memahami pengetahuan ilmiah itu apa? Nah, ini yang bisa membuat adalah kita sendiri Bapak Ibu. Jadi bahasanya indikator pencapaiannya. Indikator pencapaiannya apa? Bisa dikatakan anak ini memahami pengetahuan ilmiah. Oh, pertama, peserta didik dapat membedakan antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Jadi ini teori, masih sebatas teori. Pengetahuan seperti ini, ilmu pengetahuan seperti ini. Nah, itu harus dijelaskan. Yang kedua, kalau memahami pengetahuan ilmiah juga tahu langkah-langkah metode ilmiah. Kemudian TP yang kedua, menerapkan atau membuat prediksi sederhana. Jadi menerapkan pengetahuan ilmiah atau membuat prediksi sederhana disertai dengan apa kuncinya? Yaitu anak-anak bisa membuat hipotesis. Hipotesis prediksi sederhana disertai dengan pembuktian ilmiahnya. Lalu yang kedua, menentukan data ilmiah untuk hipotesis. Artinya apa? KKTP ini sinkron dengan apa yang ada di TP. Nah, gitu ya Bapak. Jadi TP-nya 1 boleh, KKTP-nya 2. Tapi yang jelas nggak boleh TP-nya 2, KKTP-nya 1, ya nggak mungkin. Oke, kemudian ada kerangka materi. Nah, kerangka materi ini yang akan kita kembangkan di modul ajar nanti Bapak Ibu. Jadi, kerangka materinya apa? Oh, untuk TP1, TP2 ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta langkah-langkah metode ini. Nah, itu ya. Terus selanjutnya kita bahas setiap penelitian terkait dengan dilihat dari aspek-aspeknya sesuai dengan jurusan. Berarti Bapak Ibu untuk TP3 ini karena kita kaitannya langsung menjurus kepada proyeknya itu yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ada di proyek IPAS, maka di TP3 ini agak panjang. Apa? Mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek. Aspeknya apa aja? Sesuai dengan proyeknya, yaitu zat perubahan, bumi antariksa, interaksi komunikasi, sosialisasi institusi sosial dan dinamika sosial, serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan sesuai dengan tema proyek perangkat internet siap pakai untuk pemula. Sebenarnya kemarin diskusinya panjang ya untuk mendapatkan proyek diskusinya karena harus sinkron dengan jurusan. Oke, TP-nya TP3 seperti itu. Nah, maka bagaimana KKTP-nya? KKTP-nya lebih panjang menjelaskan TP3. Bagaimana kita bisa menilai bahwa anak ini mencapai TP-nya itu? Maka kita harus melihat KKTP-nya, yaitu menjelaskan fenomena-fenomena terjadi di lingkungan sekitar dilihat dari aspek zat perubahannya. Kita jabarkan. Menjelaskan fenomena terjadi di lingkungan sekitar dilihat dari aspek bumi antariksa. Menjelaskan fenomena-fenomena terjadi dilihat dari aspek interaksi, komunikasi, sosialisasi institusi sosial. Menjelaskan fenomena-fenomena terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari aspek dinamika sosial serta perilaku ekonomi. Nah, dari sini kita lihat kerangka materinya. Nah, kerangka materi ini lebih khusus. Kenapa lebih khusus? Karena kerangka materi ini mengarah kepada materi yang esensial untuk mencapai proyek tadi. Jadi nggak semuanya. Zat dan perubahan mulai dari zat padat, cair, gas. Nah, jadi kita fokus ke materinya itu. Nah, gitu.
Zat dan perubahannya. Oke, kita fokus ke materi zat yang kaitannya dengan getaran. Konsep getaran. Karena internet kan didasarkan pada penjalaran gelombang. Maka kita harus bahas terlebih dahulu tentang getaran. Konsep getaran. Habis konsep getaran kita baru ke arah konsep gelombang dan penjalaran. Tapi ini difokuskan tidak seperti SMA, kita fokuskan kepada kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa. Kemudian menjaga fenomena terjadi di lingkungan sekitar bumi dan antariksa. Bumi dan antariksa ini berkaitan dengan apa? Oh, kaitannya dengan cahaya. Kita menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Kenapa? Karena gelombang ini sangat erat kaitannya dengan cahaya. Karena fiber optik itu tak lain adalah gelombang elektromagnetik, yang bisa dipadu. Sehingga kita bahas tentang fenomena fiber optik. Nah, fenomena fiber optik nanti kaitannya dengan pemantulan sempurna. Nah, kita bahas dalamnya. Oke, kemudian menjelaskan fenomena-fenomena terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari aspek interaksi, komunikasi, sosialisasi, dan institusi sosial. Nah, karena ini perangkat internet saya pakai untuk pemula, maka anak-anak harus bisa interaksi sosial. Karena dalam jual beli ya, kaitannya dengan proyek IPAS itu kan ada kaitannya harus IPA dan IPS jadi satu. Jadi tidak bisa IPA sendiri, IPS sendiri tidak bisa. Nah, kita harus menggabungkan. Nah, ini kaitannya dengan interaksi sosial, bagaimana anak-anak meyakinkan bahwa perangkat internet yang mereka bawa atau yang mereka hasilkan itu sangat bermanfaat di dalam bisnis, bisnis RT RW. Meskipun sekarang itu masih sudah tahapnya menggunakan FTTH atau fiber optic full fiber optic. Tetapi kalau untuk pemula, ya, makanya di sini tuliskan pemula itu belum sampai. Kenapa? Karena FTTH mahal. Kalau fiber optic menggunakan konsep yang dipakai ini sederhana, perangkat sederhana saya pakai, ini harganya jauh lebih murah untuk progresnya. Kemudian menjelaskan fenomena terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari aspek dinamika sosial serta perilaku ekonomi. Ya. Ini kaitannya dengan peluang bisnisnya. Jadi kaitannya dengan peluang bisnisnya. Kemudian peserta didik juga mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Jadi kaitannya dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, keterampilan teknis perangkat internet siap pakai untuk pemula. Jadi kita mengaitkannya dengan apa keterampilan teknis yang bisa digunakan, ya kita misalkan mengaplikasikan fungsi dari komponen dengan metode elektrik seperti konverter, router, kabel FO, dan kabel LAN. Jadi kita kaitkan dengan jurusannya. Kemudian merancang komponen seperti konverter, router, kabel FO, dan kabel LAN sesuai dengan SOP dan K3L. Kita arahkan ke sana. Jadi ke keterampilan teknisnya juga. Dan peserta didik dapat yang kedua ya, elemen yang kedua, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penelitian yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah, serta diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah. Jadi kata kuncinya itu, kita kembangkan ke TP nomor 5, melakukan penyelidikan ilmiah sesuai dengan prosedur, kemudian mengevaluasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah. Ini contohnya ini mendesain merancang prosedur sesuai hipotesis yang dibangun. Bagaimana membangun proyek internet siap pakai ya, proyek perangkat internet siap pakai untuk pemula itu ya. Jadi mencari sumber referensi, menyiapkan alat bahan, mengumpulkan data, pengukuran, analisis. Kemudian materinya prosedur penyelidikannya sesuai dengan tema proyek. Jadi proyeknya seperti apa kita sesuaikan. Kemudian mengevaluasi kekurangan atau kesalahannya, bagaimana kesalahan proyeknya, apa kekurangannya, kelemahannya seperti apa. Memang pasti ada kelemahan karena ini masih untuk pemula. Kemudian menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Jadi ini kaitannya dengan peserta didik dapat menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen
serta dapat mempertahankannya dengan penjelasan ilmiah. Jadi ini kalau proyeknya sudah jadi ya, proyeknya sudah jadi, kekurangannya tahu, percobaannya tahu, anak-anak disuruh untuk menganalisis data, bukti ilmiah dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen. Menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari desain pendidikan ilmiah yang dibuat, termasuk bagaimana fiber optik penjalanannya seperti apa. Kemudian secara lisan atau tulisan menyampaikan dan mengidentifikasi kekurangan kelebihan desain pendidikan yang dibuat, menjabarkan bahwa alat dan bahan mudah didapatkan. Oke. Kemudian tingkat kesulitan kerja hingga kemudian dalam pemasangan. Ini misalkan alat bahannya itu kan konverter, kemudian router dan seterusnya itu kan mudah didapatkan. Nah, itu dijabarkan terus berkaitan dengan harganya juga. Kemudian mengevaluasi data dan bukti ilmiah, menjelaskan konsep dasar terkait evaluasi data, bukti ilmiah dengan benar dan akurat, mengidentifikasi dengan tepat data dan bukti ilmiah relevan untuk topik atau permasalahan diberikan. Nanti konsep dasar terkait evaluasi data dipresentasikan. Kemudian merencanakan dan melaksanakan aksi tindak lanjut hasil pendidikan ilmiah, merencanakan langkah-langkah hasil penyelidikan termasuk langkah konkret dan rekomendasi, mengembangkan strategi aksi atau rencana yang relevan untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan temuan dari penyelidikan dalam bidang bisnis yang bernilai ekonomi. Anak-anak harus mengkaitkan bisnis ini ya, bisnis projectnya itu nilai ekonominya seperti apa. Karena biasanya kalau orang RT RW net itu memasangnya itu masing-masing. Nah, ini kita akan membuat satu set box langsung yang bisa dipasang dan lebih murah daripada langsung memasang FTTH untuk pebisnis pemula. Kemudian TP10 mengomunikasikan proses hasil pembelajaran melalui komunikasi efektif. Jadi anak-anak mempresentasikan ini strategi aksi rencana tindak lanjutnya bagaimana untuk mengatasi masalah temuannya. Kemudian melakukan refleksi diri terhadap seluruh tahapan. Jadi mengkomunikasikan refleksi, jadi merefleksikan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, mengapa langkah tersebut diambil, dan hasil atau dampak yang dari setiap tindakan. Nah, sehingga dalam satu project itu project akan menyelesaikan ya. Dalam satu project akan terselesaikan 3 elemen dengan itu aspek-aspek yang sesuai dengan project yang dipilih. Seperti itu. Mungkin itu berkaitan dengan KKTP yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, masukan, saya persilakan mungkin di kolom chat. Kok bisa aspek zat dan perubahan terhubung. Oh ya, nah ini untuk aspek zat dan perubahan ini saya kaitkannya dengan zatnya loh Pak. Dengan zatnya, karena di zatnya itu kan elektron. Ya. Nah, elektron sifatnya seperti apa? Saya arahkan ke getarannya, ke getaran gelombang. Tapi representasinya saya akan menggunakan representasi yang paling mudah didapat, misalkan bandul. Nah, sehingga akan mendapatkan konsep getaran seperti apa. Baru dianalogikan ke elektron. Jadi arahnya ke zat itu saya arahkan ke sana. Kenapa? Kalau ke gelombang langsung tidak ada. Ke gelombang langsung adanya bumi antariksa. Jadi dikaitkan ke arah sana. Mungkin seperti itu. Membuat TP harus berdasarkan pada kata kerja operasional. Ya mungkin untuk kata kerja operasional kan banyak versi. Ada yang taksonomi belum yang kita kenal dulu itu taksonomi mulai C1 sampai C6 ya. C1 sampai C6 kita dapatkan C1 sampai C6. Tetapi kan di kurikulum Merdeka ini banyak versi. Bahkan di sini peserta didik menjelaskan itu kalau di taksonomi belum kan tingkatannya masih C1, C2. Tapi kenyataannya kalau di versi yang lain, saya lupa itu Kenek atau siapa itu tingkatannya tinggi sudah. Artinya tidak pasti, ya. Tidak pasti kita gunakan
KKO yang apa? KKO dari kredul saja atau dari taksonomi belum saja. Tapi boleh. Karena saya di sini juga banyak menggunakan yang pakai kredul, pakai taksonomi belum. Jadi nggak ada, tidak seperti K13 sebelumnya ya, yang K13 sebelum DK ini kita harus patokan pada KKO taksonomi belum. Tapi sekarang ini lebih dibebaskan. Tapi tetap aja kalau saya seperti ini, misalkan contohnya bisa ditaruhkan memahami kan tingkatan kalau di taksonomi belum kan cuma C2. Nah, tapi nanti kriteria tujuannya sudah tingkatannya membedakan itu C4. Membuat hipotesis, jadi ini sudah tingkatan membuat C4. Nah, artinya C5, C6 sudah sampai ke arah sana. Jadi lebih tidak fokus. Kalau ininya CP-nya C2, yang lainnya C2 tidak. Ya, seperti itu. Itu yang saya pahami. Seperti itu, Pak. Kemudian apakah harus menggunakan ABCD? Audience, behavior, condition, dan degree. Ya, sebisa mungkin itu. Tetapi ada biasanya untuk yang saya lihat dari contoh-contoh yang ada sekarang sudah tidak fokus ke sana. Kalau saya memberikan materi ke teman-teman, harusnya kalau tujuan pembelajaran dulu harus ABCD, harus ada peserta didik dapat mengidentifikasi suatu zat dengan benar, harus ada degree. Tapi sekarang kita sepertinya lebih dibebaskan, jadi lebih dibebaskan. Yang penting dapat mencapai CP yang diminta, seperti itu. Jadi tidak kaku, sekarang lebih rileks lah bahasanya. Mungkin itu. Hanya ke lebih memudahkan. Mungkin untuk file contoh KKTP-nya saya kirim di grup, nanti di kolom chat. Jadi kita untuk sekarang tidak kaku, artinya kita bisa luasa untuk mengembangkan. Tapi aturan utamanya kalau di Project IPAS yang kemarin saya dapatkan dari BOE itu kita harus dari sinkronisasi dulu. Berarti aspek IPAS tidak sakral yang ada. Nah, itu kemarin ada yang saya juga bertanya seperti itu kepada pemateri media suara dari BOE itu. Ini saya punya buku Yudhistira itu isinya 7 aspek semuanya. Itu bagaimana? Loh, Bapak Ibu jangan, ini jawaban dari Bu Agung kemarin, Dr. Agung dari BOE, katakannya gini seperti ini. Bapak Ibu jangan langsung saklek dari buku Kemdikbud itu. Kenapa? Karena itu ya pesanan ada 7 aspek. Tapi yang terpenting itu bagaimana kita memahami CP dari karakteristik tujuannya hingga ke CP-nya. Bunyinya CP itu adalah menguatkan keterampilan teknis juga. Artinya berarti kita harus proyeknya itu didahulukan dulu, baru diarahkan, milih. Nah, jadi kita milih. Itu yang kemarin saya tahun sebelumnya kan sekolah kami juga saya juga mengembangkan itu. Yang saya kembangkan sebelumnya itu juga tidak sama dengan ini. Ini juga baru bagi saya, baru Desember. Ya kemarin awal Desember kami melaksanakan workshop dengan BOE, terus didapatkan itu. Bu, saya sudah membuat seperti ini. Ya itu benar, cuma kurang, gitu kan? Ya, kurang. Jadi tidak harus 7 aspek semua. Kalau bisa semua bagus, tapi konsepnya bukan 7 aspek semua dalam bukan. Jadi kayak gini misalkan, ini kan contohnya KKTP yang saya berikan itu kan cuma satu proyek Mas ya. Mungkin dalam 1 tahun 1 fase itu kita lihat sinkronisasi dengan
jurusan lain kita dapatkan 3 project ya nggak apa-apa, berarti 3 project dalam satu tahun. Nah, 3 project itu mencakup hampir semua atau seluruh aspeknya. Mungkin yang aspek 1, 2, 4, 5 itu ada di project 1, 3, 4, 7 ada di project 2. Terus yang lainnya 1, 2, 6, 7 itu ada di project 3. Seperti itu tidak apa. Nah, seperti itu kemarin. Terus saya juga tanya loh, Bu, saya kemarin juga tanya seperti ini, Bu, kalau apa itu di teknik komputer jaringan itu kan nggak butuh makhluk hidup, katakanlah seperti itu. Nah, tidak butuh makhluk hidup, tidak ada materi makhluk hidup, nggak ada pernapasan, dan karena lebih ke teknik, asli teknik. Nah, seperti itu bagaimana? Nggak masalah. Yang penting CP-nya. CP itu yang dikuatkan ada di elemennya. Jadi benar, harus mengandung 3 elemen. Nah, harus mengandung 3 elemen, tetapi tidak harus mencakup seluruh aspek minimal. Ya, harus mengandung 3 elemen. Jadi satu projectnya itu harus mengandung 3 elemen ketiga-tiganya. Tidak harus mencakup minimal 1 aspek ya. Tapi kalau 1 aspek kan nggak mungkin juga, Bapak. Misalkan aspeknya yang ada 1, 2, 3, 4 itu kan IPA. Sedangkan 6, 5, 6, 7 itu kan IPS. Padahal kalau project IPAS itu kemarin ya, kan, project IPAS itu harus mencakup dan menggabungkan IPA dan IPS. Jadi harus ada apa itu? Harus ada minimal 2 aspek IPA dan IPS. Bikin foto alam. Wow, di Sumberwingan itu kan foto alam, Za. Nah, mungkin seperti itu yang disampaikan oleh motoran tapi Ibu Iva. Ini bisa seperti itu. Hah? Ya, mungkin itu ya, Bapak. Karena bermanfaat. Kita belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar. Kurang sempat ya. Assalamualaikum. Tapi sushi sore. Sorean itu paling nih aku sih iki nang acara nih mbok-mbok KPU.